Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai bagaimana perusahaan menyusun neraca saldo hingga nanti pada laporan keuangan pada neraca di mana ada aktiva dan pasifanya. Di sini saya mengambil contoh perusahaan jasa yang di bidang angkutan di mana nama perusahaan tersebut adalah perusahaan angkutan aman. Di sini saya sudah memiliki laporan neraca saldo di mana untuk bagian debit yaitu berisikan harta, beban, dan price, sedangkan pada kredit terdapat utang, modal, dan pendapatan dari angkutan. Di sini untuk bagian jumlahnya saya menggunakan sum, di mana sum itu kelebihannya nanti jika ada salah satu yang berubah maka akan otomatis berubah. Di sini saya menggunakan sum yaitu dengan cara sama dengan sum, buka kurung, tutup kurung. Kemudian jika menemukan notifikasi seperti ini kita tinggal klik OK saja. Kita tarik dari kolom kas hingga ke beban macam-macam. Kemudian kita langsung enter saja. Kemudian pada bagian kredit juga kita menggunakan sum juga. Agar nanti jika ada perubahan lebih mudah. Caranya sama, jika nanti ada pemberitaan seperti itu lagi, kita klik OK, kemudian kita tarik dari kas hingga beban macam-macam. Kenapa tidak mengambil dari utang saya saja? Dan nanti jika suatu saat ada perubahan ataupun bagaimana, kita bisa langsung melihat hasilnya apakah balance atau tidak. Jika kita menggunakan sum secara keseluruhan, jika kita menggunakan yang lainnya mungkin beda, ataupun kita mengambil data dari utang usaha nanti hasilnya beda. Jadi di sini neraca saldo jumlahnya harus sama atau balance. Di perusahaan angkutan aman neraca saldonya berjumlah 7.838 yang sama dengan bagian kredit yaitu 7.838. Kemudian setelah kita melakukan penyusunan neraca saldo, pasti suatu perusahaan akan mengalami salah input ataupun salah memasukkan ataupun ada yang tidak sesuai dengan kenyataan. Pada bagian ini kita kemudian menyusun laporan atau jurnal penyesuaian. Di mana jurnal penyesuaian itu berfungsi untuk menyesuaikan kondisi keuangan kita dengan asli atau real di lapangan. Jadi untuk perusahaan aman ada beberapa penyesuaian yang perlu dilakukan seperti potong gaji yang ternyata belum, atau beban gaji menimbulkan beban, kemudian gedung yang ternyata belum dibayar ataupun itu akan menimbulkan beban, kemudian ada bensin dan oli yang ternyata juga belum dibayar. Pada bagian ini sudah terdapat nominalnya ya. Kemudian untuk jumlahnya sama seperti pada neraca saldo. Di sini saya menggunakan sum, di mana tadi sum sama dengan sum buka kurung tutup kurung. Jika muncul notifikasi tingkat enter atau OK, kemudian kita tarik dari debit dan kredit. Kenapa bagian debit dan kredit sini ada dan sini tidak ada? Karena dua akun ini saling berkaitan. Jika salah satunya di debit, maka satunya di kredit. Dan untuk jumlah pada jurnal penyesuaian diharapkan bisa balance atau sama. Di sini jumlah penyesuaian pada perusahaan angkutan aman ternyata 90% atau 90.000. Jadi keduanya adalah balance atau tidak ada yang keliru memasukkan lagi. Kemudian dari jurnal penyesuaian dan neraca saldo yang telah dilakukan tadi, kita lakukan yaitu neraca saldo setelah disesuaikan ada penyesuaian tadi. Ini ada dalam laporan penyesuaian yang ada di perusahaan angkutan aman. Kemudian kita langsung membuat neraca saldo setelah disesuaikan, di mana di sini final ini berfungsi untuk menyesuaikan atau mengetahui neraca dari perusahaan yang telah disesuaikan dengan kondisi aslinya. Jadi di sini misalnya contohnya ada beban gaji. Beban gaji di sini sudah ada sebelumnya. Di sini mungkin neraca saldo sebelumnya adalah 60.000. Kemudian pada kenyataannya ada utang gaji yang atau beban gaji yang belum dibayar. Kemudian jika debit bertemu debit pada neraca saldo maka akan menimbulkan penambahan. Jadi 60.000 ditambah 60.000 menjadi 120.000. Dan ini sesuai ya dengan yang ada di tabel yang saya contohkan. Kemudian ada beban sewa. Beban sewa ternyata tadi belum ada karena ini tadi sudah saya susun, jadi kita membuat baru. Kan tadi sebelumnya yang terakhir adalah beban macam-macam, tapi karena
Beban sewa belum ada, terus kita memunculkan akun baru bernama beban sewa dengan jumlah nominal yang tertera di bagian dapat yaitu 10.000. Jadi memindahkan jumlah penyesuaian kan raja satu sudah disesuaikan, sesuaikan dengan letak debit dan kreditnya. Jadi nanti tidak ada kerancuan data. Jika misalnya gedungan di neraca saldo nominal aslinya berada di debit, sedangkan di jumlah penyesuaian terdapat di kredit. Berarti jika suatu akun debit bertemu kredit akan menjadi pengurangan. Terus hasil dari pengurangan debit dan kredit tersebut akan diletakkan pada nominal yang lebih besar. Contohnya gini, ini tadi gedung pada neraca saldo sejumlah 15.000. Kemudian ternyata gedung sudah dibayar 10.000, berarti debit 15.000 dikurangi kredit 10.000. Hasilnya kan debit tadi lebih tinggi, jadi dimasukkan ke bagian debit 5.000 hasilnya. Jadi caranya seperti itu. Di sini saya juga pada penjelasan menggunakan sum lagi. Kelebihan sum seperti yang saya bilang tadi itu lebih memudahkan jika ada pergantian. Jadi kita tarik lagi dari kas hingga beban sewa. Kemudian kita enter. Kemudian selanjutnya kita ke kredit juga sama, kita menggunakan sum juga. Kita tarik juga dari kas, walaupun tidak ada nominalnya, kita bisa menggunakan yang lainnya. Tapi jika ada kerancuan lagi, jika tidak ada seperti ini nanti akan bisa diubah dengan otomatis di sini. Jadi pada neraca saldo setelah disesuaikan oleh perusahaan angkutan aman, jumlah yang ada yaitu Rp7.918.000, yaitu sama dengan pada bagian kredit. Plus itu menandakan pengerjaan yang Anda lakukan itu sudah sesuai dengan prosedur. Kemudian setelah neraca saldo disesuaikan, kita membuat laporan atau neraca lajur. Neraca lajur di sini pada perusahaan angkutan aman saya menggunakan 5 kolom laporan, yaitu yang pertama neraca saldo sebelum disesuaikan, kemudian jurnal penyesuaian, neraca saldo sesudah disesuaikan, kemudian ada laporan laba rugi di neraca. Di sini untuk neraca saldo sebelum disesuaikan saya menggunakan copy link. Jadi gini contohnya, kan neraca saldo disesuaikan itu sudah neraca saldo yang awal. Kita kembali ke sheet neraca saldo. Kemudian kita copy semua uang yang ada di sini. Kita copy biasa menggunakan copy. Kemudian kita masuk ke neraca saldo. Kita blok bisa. Kemudian kita klik paste. Klik tanda segitiga panel yang bawah. Di sini ada order paste option. Terus kemudian kita pilih gambar yang pastel atau gambar rantai. Kemudian kita klik. Kemudian yang neraca saldo setelah disesuaikan, kita menggunakan copy link dari neraca saldo tadi. Sama caranya, ada laporan laba rugi. Laporan laba rugi itu laporan berisi tentang pendapatan dan beban dari suatu perusahaan. Di mana di sini pada bagian debitnya berisi beban dari perusahaan angkutan aman, sedangkan pada bagian kreditnya berisi tentang pendapatan dari perusahaan aman. Di mana di sini untuk bagian penjualan saya juga menggunakan sum. Kita tarik dari atas lagi. Yang berjumlah 268, sedangkan pendapatan kita juga menggunakan sum cuma sejumlah 138. Kemudian ada laporan neraca. Laporan neraca yaitu laporan yang berisi harta, upah, dan modal. Di mana di sini untuk bagian debitnya berisi harta dari perusahaan serta price jika ada. Kemudian ada juga bagian kredit yaitu berisi modal hutang dari perusahaan angkutan aman. Kemudian di sini saya menggunakan penjumlahan sum juga untuk menjumlah di bagian akun-akun. Bagian debit yaitu harta-harta, kemudian kita menggunakan sum juga pada bagian akun kredit yang berisi hutang dan modal dari perusahaan aman. Kemudian di sini untuk mengetahui laba atau rugi bersih, kita bisa melihat jika bagian debit sini adalah beban dan sedangkan ini pendapatannya. Jika suatu perusahaan lebih banyak beban daripada pendapatan, kan otomatis itu menghasilkan rugi.
rugi di sini bisa kita tempatkan di bagian kredit karena jumlahnya kurang dari ini. Jadi nanti hasilnya sesuai dengan ini. Kemudian kita menggunakan di sini if. Saya menggunakan if, di mana di sini if-nya jika H25 ini kurang dari atau lebih besar dari I ini, itu sama dengan H25 dikurangi H25 I. Jadi di sini saya sedang menggunakan formula if, di mana formula if, di mana di sini saya menggunakan penambahan dengan formula if. Jika atau sama dengan if yang kurang jika itu lebih besar daripada kredit titik 2 sama dengan debit dikurangi debit dikurangi kredit titik 2 0. Jadi ini lebih besar daripada ini, maka ini akan mengurangi ini. Seperti itu. Pada bagian meraca juga saya menggunakan formula if, di mana if sama dengan bagian besar atau bagian K25 lebih besar dari C25, maka K25 dikurangi C25 sama dengan 0. Jadi bagian besar, jika lebih besar daripada bagian debit, maka bagian besar atau bagian kredit ini akan mengurangi bagian debit, di mana di sini diletakkan pada bagian yang kurang hasilnya ya. Begini, jadi perusahaan angkutan aman pada laporan kali ini mengalami kerugian sebesar Rp130.000 karena hal ini disebabkan oleh adanya pendapatan yang kurang dari beban ataupun pengeluaran dari perusahaan, sedangkan utang yang ada perusahaan lebih besar daripada harta yang dimiliki oleh perusahaan. Laporan laba rugi atau berisi dari pendapatan dan beban usaha. Di sini sudah dijelaskan ya, pendapatan angkutan dari perusahaan aman sebesar 138. Kemudian untuk beban usaha ada beban bensin dan oli, beban gaji pegawai, beban macam-macam dan beban sewa. Di sini untuk pendapatan karena ini ada satu, kita langsung pindah saja sama dengan formula yang ini atau kolom ini. Untuk beban angkutan kita langsung menggunakan copy paste link dari neraca bagian pendapatan tadi. Kemudian beban-beban pun kita langsung menggunakan copy paste link, nanti akan memudahkan pada saat jika ada perubahan ya. Kemudian jumlah bebannya kita menggunakan sum di sini. Kita tarik dari beban yang ada nilainya saja. Kemudian muncul ini. Karena jumlah pendapatan angkutan dan beban usaha lebih besar beban usaha, maka pada bagian laporan ini akan menimbulkan pengurangan atau rugi bersih dari perusahaan. Untuk penulisannya bisa menggunakan tutup kurung buka kurung ataupun minus ya. Kemudian ada penyusunan neraca untuk membedakan atau lebih membedakan lagi bagian aktiva atau pasiva. Aktiva yaitu bagian harta dari perusahaan, sedangkan pasiva itu dari perusahaan terdiri hutang dan modal. Berikut ini adalah neraca dari perusahaan angkutan aman, di mana aktiva dari perusahaan angkutan aman terdiri dari kas, perlengkapan kantor, peralatan kantor, pengiriman pengantar tanah dan gedung. Dengan jumlah kita menggunakan sum lagi sama dengan sum, kita tarik dari kas. Kemudian hutangnya 7.635, sedangkan hutang kita menggunakan paste link dari neraca tadi. Di sini kalau menggunakan paste link pasti ada seperti ini ya. Jadi dengan kalau kita manual. Kemudian hutang gaji, ada juga modal. Modal di sini terdiri dari modal pemilik, itu modal gede, drive, serta rugi ataupun untung dari perusahaan. Kebetulan pada perusahaan angkutan aman ini mengalami kerugian sebesar 130 juta. Jadi untuk modal terdiri dari modal price dan rugi dari perusahaan angkutan aman dan tidak ada keuntungan. Kemudian untuk jumlahnya di sini saya tidak menggunakan sum karena jika sum itu digunakan ketika kesatuannya sama, seperti jika penjumlahan semua, jika penambahan semua, jika pengurangan semua. Kemudian di sini saya menggunakan sama dengan otomatis ya, dari F7 ditambah F8 tambah F9 tambah F12 dikurangi F13 dan dikurangi F14. Untuk F13 dan F14 itu adalah
live body dan body bersih. Jika ini nanti adalah udang, berarti ini akan menjumlahkan, tapi bukan rugi, akan mengurangi. Jadi hasilnya yaitu 37.635, yaitu sesuai dengan harga dari perusahaan yang tanaman. Jadi untuk menyusun laporan neraca pada suatu perusahaan diusahakan juga balance atau sama, karena jika hal ini sudah balance, maka pengerjaan yang Anda lakukan itu sudah benar. Tetapi jika ternyata pengerjaannya tidak balance atau ada kurang maupun lebih salah satu, maka perlu diteliti lagi dari awal, mungkin ada yang salah atau bagaimana.